Shalom adik-adik. Wah, Lause senang sekali. Hari ini Lause bisa bersama adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lause tidak sendirian. Lause ditemani oleh Lause, Febri, Lause, Sharon, dan juga Kak Sylvester. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Harus siap ya. Nah, Lause Febri punya pertanyaan. Apa itu Lause? Adik-adik, siapa yang sayang papa mama? Siapa yang sayang Koko Cece? Lause. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Lause. Nah, Lause semua di sini sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyayangi kita semua. Karena itu, mari kita mau naikkan sebuah pujian yang mengatakan I love you, Jesus. Semuanya bisa ikut gerakan Lause ya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kita mau datang lagi kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih lembut. Mari kita katakan, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, ayo semuanya lipat tangannya. Duduk yang manis, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar kami boleh mengikuti ibadah dengan serius, kami boleh duduk tenang dan juga mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, tadi semuanya sudah menjawab bahwa semuanya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi kita, Lause. Iya, betul. Nah, Tuhan Yesus selalu ada di saat kita senang, di saat kita sedih. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya gerakan tangannya, kakinya. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Musik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, bagus, semua adik-adik sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan siapkan kotak persembahan dan juga persembahannya. Kita akan naikkan pujian. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas rumah ibu bapak, pakaian
pakaian, makanan, minuman, pemberian Tuhan semua. Tolong kami berbuat benar, taat pada orang tua, mungkinkanlah kami belajar menolong kawan semua. Sekali lagi ya. Kami berterima kasih Tuhan atas rumah ibu bapa, pakaian, makanan, minuman, pemberian Tuhan semua. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap orang tua dalam pekerjaan, bahkan juga Engkau memberkati setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan, angkat tangan. Wah, Lause juga semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, silahkan siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari semuanya kita akan nyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, lebih besar. Berbuah, oh 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, oh 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 oh. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, boleh mendengarkan dengan baik. Kami boleh menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, dan memikirkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan itu memiliki hati yang bersih, hati yang taat, dan memikirkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan baik. Kita akan belajar dari satu anak muda di dalam Alkitab. Ya, anak muda ini dari Ibrani, ya. Dia punya 10 orang kakak. Tapi dia anak yang paling disayang. Dia mendapatkan jubah yang bagus. Sehingga kakak-kakaknya menjadi iri kepadanya dan membenci dia. Kakak-kakaknya bahkan merencanakan sesuatu yang jahat kepadanya. Anak-anak tahu siapa anak ini? Siapakah pemuda ini? Ya, dia adalah Yusuf. Ya, kakak-kakak Yusuf tidak senang dengan Yusuf. Bahkan mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan Yusuf sampai mereka jual kepada seorang saudagar. Dan saudagar itu membawa Yusuf jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari keluarganya, jauh dari orang tuanya. Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Di Mesir,
sampai di Mesir saudagar ini lalu ke pasar lalu mulai menjual budak-budak. Nah, di sana ada seorang kepala pengawal di istana Firaun. Dia jalan, lalu dia melihat, dia membeli Yusuf sebagai budaknya. Lalu dia membawa Yusuf pulang ke rumahnya. Dan menyuruh Yusuf bekerja, menyuruh Yusuf melakukan tugas-tugasnya di rumah. Si kepala pengawal ini. Kepala pengawal ini namanya Potifar. Siapa adik? Potifar. Ya. Potifar menyuruh dia bekerja di rumahnya bersama dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, Yusuf di rumah Potifar, dia bekerja dengan baik. Dia bekerja dengan rajin. Ya. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf dan semua yang dia kerjakan itu berhasil. Potifar melihat, Yusuf bekerja dengan baik. Tuhan memberkati Yusuf. Lalu Potifar mengangkat Yusuf untuk mengatur semua pekerjaan, semua karyawannya, anak buahnya untuk bekerja, mengatur semua yang ada di rumahnya. Ya. Potifar mempercayakan semua tugas yang ada sehingga Potifar tidak usah pusing lagi dengan kerjaan-kerjaan di rumahnya. Ya, karena dia melihat bagaimana Yusuf bekerja dengan baik, bagaimana Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, semua kerjaan, semua tugas yang sudah diserahkan kepada Yusuf dilakukan dengan baik. Yusuf mengatur yang lain-lainnya untuk bekerja, budak-budak yang lain untuk bekerja dengan baik. Dia atur ini harus bekerja ini harus melakukan ini dengan baik. Dan semua melakukannya dengan baik. Semua tugas yang dikasihkan dapat dikerjakan dengan baik. Semuanya dilakukan dengan baik dan beres. Yusuf tidak bermalas-malasan. Yusuf rajin. Ya, dia melakukan semuanya dengan baik. Nah, Potifar menjadi senang sekali. Karena dia tidak usah pusing lagi ya. Ya, semua sudah diserahkan kepada Yusuf. Nah, istri Potifar juga melihat Yusuf. Yang masih muda, yang gagah ya. Nah, lalu istri Potifar mulai berpikir yang tidak baik. Hatinya mulai merencanakannya, memiliki hati yang tidak benar. Lalu dia berpikir yang tidak baik. Dia mulai menggoda Yusuf. Ya, dia tiap hari menggoda Yusuf, tapi Yusuf selalu menolaknya. Yusuf tidak mau tergoda oleh istri Potifar. Setiap hari, berkali-kali istri Potifar menggoda Yusuf. Dan Yusuf selalu menolaknya, Yusuf selalu pergi, meninggalkannya, menghindarinya. Ya. Kenapa? Karena Yusuf memiliki hati yang benar, hati yang bersih. Dia mungkin dari kecil sudah belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, sehingga hatinya benar, dia taat kepada Tuhan, dan memiliki pikiran yang benar. Dia melakukan hal yang benar. Satu hari, Yusuf masuk ke rumah Potifar dan mulai melakukan kerjaannya seperti biasa. Tetapi hari itu pegawai yang lain tidak ada di rumah. Mereka mungkin bekerja lagi di luar. Nah, istri Potifar mulai lagi menggoda Yusuf. Dia memegang baju Yusuf dan menarik Yusuf. Ya, tapi Yusuf tidak mau. Ya, Yusuf akhirnya lari dengan waktu bajunya ditarik, dia lari, dia melepaskan jubahnya, dia tinggalkan jubahnya, dia lari keluar. Ya. Istri Potifar merasa jengkel karena tidak berhasil. Dia mulai merasa marah, lalu dia mulai memikirkan rencana yang jahat. Hati yang jahat tadi mulai merencanakan hal yang jahat. Ya. Lalu dia mulai berteriak karena di tangannya ada baju Yusuf. Dia mulai berteriak-teriak memanggil orang yang lain. Setelah mereka datang, kenapa nyonyanya berteriak? Mereka datang dan melihat, lalu nyonya bilang, lihat si Yusuf itu. Ya, dia melakukan hal yang tidak baik, dia melakukan hal yang tidak sopan kepadaku. Dia menangis, pura-pura menangis. Ya, harus yang lain menjadi marah.
pada Yusuf. Mereka mau mencari Yusuf. Nah, sampai Potifar pulang. Istri Potifar juga mengadu kepada Potifar. Lihat, Yusuf yang kamu bawa itu, ya, dia melakukan hal yang tidak sopan padaku. Dia melakukan ini, dia melakukan itu kepadaku. Istri Potifar memfitnah Yusuf, ya. Ya, padahal tidak seperti itu, bukan? Ya, istri Potifar, dia berpikir tidak benar. Dia menginginkan sesuatu yang tidak benar. Ya. Tetapi Yusuf tidak mau melakukannya. Yusuf taat kepada Tuhan, Yusuf tetap setia pada Tuhan. Tetapi istri Potifar tidak. Istri Potifar tidak setia, bahkan tidak setia kepada suaminya, Potifar. Ya, Potifar tidak tahu, tapi Potifar percaya pada istrinya. Dia lalu marah sekali, lalu dia panggil pengawalnya, pengawal! Ya Pak, tangkap Yusuf dan penjarakan dia. Ya. Lalu para pengawal itu pergi mencari Yusuf dan menangkap Yusuf. Ya. Lalu mereka memenjarakan Yusuf. Aduh, kasihan sekali Yusuf. Dia tidak melakukan hal yang salah, dia tidak mau melakukan dosa, tapi dia harus dipenjarakan. Tapi lihat, Tuhan tetap memelihara Yusuf. Tuhan tetap menjaga Yusuf. Ya. Tuhan tetap memberkati Yusuf. Bahkan di dalam penjara, Tuhan memberkati Yusuf. Ya. Kepala penjara melihat bagaimana Yusuf di dalam penjara. Kepala penjara melihat bagaimana Yusuf menjadi anak yang baik. Bahkan sampai kepala penjara pun mempercayai Yusuf dan memberi tugas kepada Yusuf untuk melakukan semua tugas yang ada di penjara itu. Ada anak? Lihat, Yusuf tetap menjaga hatinya yang bersih, yang taat, yang mengasihi Tuhan. Dan dia berpikir yang benar, bahkan melakukan hal yang benar. Kita juga mau belajar seperti Yusuf. Anak-anak Tuhan mau belajar seperti Yusuf. Kita mau mencontoh apa yang sudah Yusuf lakukan. Bagaimana Yusuf memiliki hati yang benar. Bagaimana Yusuf bisa berpikir yang benar dan melakukan hal yang benar. Kita perlu mengenal firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu setia untuk belajar firman Tuhan. Kita simpan dalam hati. Jangan lupa dan jangan malas beribadah. Walaupun sekarang kita beribadah secara online ya, di rumah masing-masing. Tapi tidak boleh malas, tidak boleh lalai beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan jangan lupa kita harus selalu berdoa. Meminta pada Tuhan, Tuhan menolong kita untuk mentaati perintah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, setiap hari, setiap saat, kita perlu belajar firman Tuhan seperti Yusuf dari kecil. Walaupun sekarang kita masih kecil. Dari kecil kita belajar firman Tuhan. Kita mengenal firman Tuhan. Kita mengenal perintah Tuhan. Kita malah simpannya dalam hati, kita merenungkannya, memikirkannya firman Tuhan, dan kita akan melakukan firman Tuhan dengan baik. Tidak seperti istri Potifar yang tidak memiliki hati yang bersih, dia menginginkan sesuatu yang salah, dia tidak setia. Ya, dan dia melakukan hal yang tidak benar. Anak-anak, kita belajar seperti itu, belajar seperti Yusuf. Ya. Jadi ingat, dari kecil, seperti kita sekarang, kita sudah mau belajar firman Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang benar, yang taat, dan pikiran yang benar, dan melakukan hal yang benar. Ya, anak, kita akan menghafal ayat hafalan kita. Kita sudah belajar, beberapa minggu kita sudah belajar tentang perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan yang kita sudah pelajari. Dan hari ini, kita belajar perintah yang ke-7.
Mari kita buka ayat hafalan kita di Keluaran pasal 20 ayat 14. Keluaran pasal 20 ayat 14. Sudah dapat kita baca? Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Itu ayat hafalan kita hari ini. Adalah sebagian dari 10 hukum Tuhan atau perintah ke-7 atau peraturan ke-7 yang Tuhan berikan. Baik anak-anak, kita akan belajar lagi. Setiap hari kita akan belajar firman Tuhan. Sehingga kita bisa tetap menjadi anak-anak yang hati yang bersih, hati yang taat, dan hati yang mengasihi Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Dan berpikir dan melakukan hal yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Yusuf yang selalu menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Sehingga ia boleh mengenal Tuhan dengan baik, ia tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan memikirkan dan melakukan firman Tuhan dengan hidupnya. Kami mau belajar mentaati Tuhan, kami mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pimpin kami dari kami kecil. Kami sudah belajar untuk taat dan mengasihi dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin kami melakukan semua perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai minggu depan, kita akan mendengar lagi firman Tuhan. Dah. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Yusuf yang memiliki hati yang benar, memiliki pikiran yang benar, perbuatan yang benar, serta dia juga setia kepada Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan Yesus seperti Yusuf. Nah, kita mau nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus telah menuntun, menjaga, melindungi kami, dan kami juga boleh beribadah kepada Tuhan Yesus hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami mau belajar seperti Yusuf yang memiliki hati yang benar, perbuatan dan pikiran yang benar, serta setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kegiatan kami hari ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, Lausu punya pengumuman penting. Nah, apa ya pengumumannya? Silakan adik-adik dengarkan dengan baik ya. Nah, adik-adik semua boleh mengumpulkan kotak persembahannya ke kantor TU Gereja. Ingat, persembahan yang telah diberikan boleh dikumpulkan di kantor TU Gereja. Nah, itu bisa dikumpulkan selama jam kerja, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum jam 3 sore. Ingat ya, dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum jam 3 sore. Atau adik-adik juga bisa meminta bantuan papa mama di rumah
untuk mentransferkan uang persembahannya yang akan nanti ditampilkan di rekening dari gereja kita. Oke adik-adik, nah terakhir kita mau menyapa adik-adik nih. Kita mau bilang, God bless you and we